nggak? Ya, selain para pembicara dan Anda pemirsa di rumah, malam hari ini di studio juga hadir adik-adik kita dari Universitas Esa Unggul. Tadi ketika ngomong rokok, tepuk tangannya keras sekali. Para perokok ini? Berarti kalian penyumbang devisa negara. Saya sebentar ke Prof. Tabrani. Waktu itu ada wacana mereka yang merokok tidak bisa disertakan sebagai mendapat jaminan kesehatan. Memang itu sesuatu yang boleh bisa. Ini soal hak dan kewajiban. Oke. Hak kesehatan, hak seluruh rakyat. Bahwa ada perokok memang menimbulkan resiko sakitnya lebih tinggi. Betul, dia harus didenda lebih sedikit. Itu sebabnya kalau di negara lain disebutnya sin tax. Dia didenda dengan bayarnya lebih besar. Dengan dia membayar harga rokok lebih banyak, cukainya lebih tinggi, dia masukkan ke dalam situ. Artinya kalau dia bayar iuran, katakanlah ambil yang kelas 2 50.000, dia merokok, dari cukai rokoknya nambahin juga 100.000, jadi dia bayarnya 150.000 karena dia merokok. Itu yang bisa dilakukan. Kalau dia tidak dijamin, melanggar hak-hak dasarnya, melanggar undang-undang dasar, nggak bisa. Kembali ke tema kita tadi, akhirnya besok tetap akan naik tarif BPJS. Kalau sudah naik begini, kelas 3, ya. Apa yang bisa ditingkatkan oleh BPJS dalam konteks pelayanan? Pertama begini, kalau kita mau mendapatkan layanan yang bagus, kita harus berikan jaminan dulu si providers, fasilitas kesehatan, bahwa kamu perbaiki layanan, saya akan bayar lebih baik. Kalau ternyata udah dibayar lebih baik, kamu tidak lebih baik juga, saya coret, kamu nggak usah ngelayanin. Takutlah pasti rumah sakit itu, nggak dapat pasien dari mana lagi. Takut nah, apa tapi harus dimulain dengan ada dulu dong bayarannya berapa. Nggak bisa kita tuntut dulu dia layanin dulu lebih baik dengan uang yang nggak cukup, nggak mungkin juga. Ya. Tapi juga mesti dipahamin, memang di Indonesia ini rumah sakit juga ada macam-macamnya kelasnya ya. Ada mentalitas bangsa ini yang kagak beres. Bukan hanya di rumah sakit, tapi ya pada umumnya. Tapi orang-orang di kita banyak yang nggak beres itu, sehingga jadilah carut marut ini. Ya. Jadi ada himbauan lah, ikutin aturan, insya Allah nanti bisa masuk surga. Amin. Ya. Menyambung menyambung apa yang disampaikan Prof. Tabrani tadi. Meningkatkan tata kelola pelayanan itu juga salah satunya adalah bagaimana selain besaran tarif baik kapitasi maupun NSIBGs di FKTP maupun FKTL, peran BPJS sebagai operator di sini yang dalam hal ini direpresentasikan oleh verifikator di dalam menilai dan mengeksekusi klaim NSIBGs. Di sini harusnya kompetensinya harus berlatar belakang medis. Nah, di sini seringkali di lapangan terjadi dispute, terjadi sengketa, dan begitu banyaknya klaim pending yang menyebabkan rumah sakit kemudian mengalami masalah di dalam cash flow. Nah, di sini kemudian banyak sekali rumah sakit yang kemudian terancam bangkrut. Nah, disinilah yang harus juga diperbaiki. Jadi verifikator BPJS jangan sampai melampaui kewenangan klinis. Dan di sini harus bersinergi dan berkoordinasi dengan komite medik rumah sakit. Karena berkaitan dengan diagnosis dan berkaitan dengan kewenangan klinis. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan sengketa dan dispute ini bisa diminimalkan. Baik, saya ke Pak Budi soal debt collector yang tadi itu. Ada yang tadi kata Mbak Ria, bayar hari ini, kemudian dapat layanan kesehatan, kemudian besok nggak bayar lagi. Itu ada solusi untuk itu? Sebetulnya mereka itu kan ingin mendapatkan manfaat yang berkelanjutan. Bukan hanya karena sakit gitu ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, seperti kasus perokok tadi. Kenapa kok Pak Indra mau bayar cukai? Karena Pak Indra mendapatkan manfaat. Kenikmatan rokok tadi. Tidak hanya waktu sakit, Pak. Kan orang tidak ada yang mau sakit kan. Bagaimana mereka merasakan suatu benefit ketika sehat gitu. Makanya tadi kan banyak upaya sebetulnya, kerjasama-kerjasama bukan dalam konteks sakit. Justru dalam konteks sehat, apakah ada program-program atau apa yang membuat masyarakat itu merasa kalau tidak ikut ketika sehat rugi dia. Seperti Pak Indra kan kalau nggak ngerokok rugi. Makanya berapapun harga rokok saya bayar. Nah, salah satunya banyak orang rokok. Itu dia. Adalah makanya jangan hanya berkonsentrasi di kuratif. Yang belum nampak sama sekali itu adalah promotif dan preventif.
itu bentuk ada kegiatan-kegiatan Yang mengadakan siapa? Rumah sakit atau BPJS? ya, BPJS. bersama BPJS. dengan Oke, puskesmas. iya. Ini yang saya sampaikan tadi. Ah. Bagaimana mengembalikan fungsi FKTP dalam hal ini puskesmas ke dalam fungsi UKM, Oke. upaya kesehatan masyarakat, di mana di sana peran promotif dan preventifnya menjadi lebih dominan. Sekarang nggak bisa karena terlalu sibuk nanganin pasien. Iya. Karena terus sibuk. Ah. Kalau setiap pekerjaan itu selalu ada nilai rupiahnya. Dengan bayaran segitu orang mau nggak mungkin Macam-macam lah. nggak mau ya? Ada dosis Jadi bayaran yang harus harus ditambah memadai pembayaran. sehingga bisa mungkin. Di lain itu Pak Indra, Ah. sebetulnya tugas promotif preventif itu dalam undang-undang kesehatan itu tugasnya pemerintah Oke. Betul. dan pemerintah daerah, bukan Enggak, di tugasnya. Undang-Undang 40 kan jelas, perorangan juga. Yang promotif perorangan yes, Iya. tapi yang non perorangan Kan Bab- penyuluhan dan Babe langsung sendiri pemerintah. yang bikin undang-undang. Iya, 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 tuh kan. Mbak Ria, Gagal meningkatkan ingat. keberpihakan ini. Pemerintah. Saya kira kita jangan lupa bahwa urusan kesehatan ini bukan urusan BPJS dan Kementerian Kesehatan saja. Ini masalah yang lebih luas. Di jangka panjang, Ya, sebetulnya yang nggak beres di Indonesia ini apa sih registrasi kependudukan? oke. Betul. Itu kenapa semua carut-marut ini mau ada datanya dari mana itu? Padahal sudah ada Informal IKTP itu kan ya? seperti Pak Prof. Hasbullah bilang tadi, di mana-mana juga memang sulit nangkap mereka. Tapi kalau Amerika atau Australia, mereka tiap pemilu bukan lagi pendataan ulang lagi, kan mereka sudah ada nomor security Oke. ininya, social security index-nya, kartunya itu. Baik. Jadi itu pakai Otomatis semua. sudah Jadi langsung ya? di jangka panjang tetap harus dipikirkan, jangan terus menerus nanti ini 3 tahun lagi hal yang Naik sama, lagi, berulang 4 lagi. tahun lagi hal yang sama, Oke. karena kependudukan nggak Baik, diurus. saya ke Mbak Oki ya. Mbak Oki, ini banyak sekali pesan yang harus disampaikan ke pemerintah. Iya, pertama-tama tentu perlu diapresiasi bahwa pemerintah mendengar begitu ya, apa yang menjadi keluhan dan komentar terkait dengan kenaikan iuran ini. Oleh karena kemudian iuran untuk kelas 3 itu tidak dinaikkan. Tapi yang juga kami di sini sebagai Panja BPJS Kesehatan di Komisi 9 terus akan mengawal dan menuntut bahwa BPJS Kesehatan perlu meningkatkan layanannya. Layanan dalam arti kata perluasan kepesertaan, di mana peserta pekerja penerima upah itu ada potensi yang sangat luar biasa. Itu betul-betul harus digarap, coordination of benefit dengan asuransi swasta juga terus harus ditingkatkan, harus terus digarap, karena bagaimanapun juga itu dengan mempunyai peserta yang lebih banyak, tentu klaim ataupun iuran yang diambil juga akan lebih banyak. Yang juga yang terakhir adalah paket-paket inasi bijis dari BPJS Kesehatan itu oleh Kemenkes, menurut hemat saya juga harus dievaluasi terus, karena penyakit kan juga berevaluasi, berevolusi begitu ya. Jadi menurut saya memang jangan khawatir Mas Latif bahwa insya Allah Panja BPJS Kesehatan di Komisi 9 akan terus mengawal, dan kami akan meminta untuk BPJS Kesehatan melakukan audit sebelum kemudian nanti kita akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah. Oke, Pak Indra, kenaikan tarif, sementara tarif yang sekarang aja jauh di bawah. Begitu ada kenaikan tidak ada jaminan. Apakah ada jaminan bahwa pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan yang didapat oleh masyarakat akan semakin baik? Apapun yang diumumkan tadi oleh pemerintah melalui media yang saya dengar, kami tetap tolak untuk hari ini kenaikan. Jangan naik. Benahi dulu. Ya. Benahi dulu yang benar. Data tadi. Menteri Kesehatan bikin dong data, Menteri Sosial, Menteri data orang miskin mana? Ya. Libatkan itu, makanya di PP nomor 101 sudah minta masukin keterlibatan pemerintah daerah. Dengan masuk pemerintah daerah, masuklah kelurahan. Dengan masuknya kelurahan, pasti melibatkan RT RW. Dengan demikian data bisa akurat. Jangan data politis. Kalau data politis, saya punya pengetahuan itu dari teman yang kebetulan menjadi data BPS. Ini 100 miskin. Jangan, Kurangin nanti kita 50. gagal. Iya. Ya. Tapi ketika mau ada mau bagi-bagi nih, naikin warga miskin gitu ya. Warga miskin. Jadi Oke. data itu sangat penting. Baik. Sudah habis waktunya. Sudah, Cek. Ngomongin Baik. orang miskin memang nggak terasa. Sebagaimana biasa, Ya. dari polemik ini harus ada solusi. Dan harus ada saran buat pemerintah. Iya. Kan? Yang pertama, mari kita berangkat dari niat yang tulus. Baik si cantik itu Adek Cepopong yang dari DPR, baik yang gagah, yang Iya. baju merah dan sebelah kanan. Nah, sebelah kanan apa? Ini cantik, gagah, Ya, kanan, cantik gagah ya sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, meninggalkan dunia hitam. meninggalkan dunia hitam. Jadi itu dulu yang Iya. pertama. Yang kedua, ya. Kalau kita bilang BPJS ngurus yang sakit, sebetulnya sakit hati Cepopong. Karena apa? Kalau
masyarakat kita sehat, tidak perlu itu BPJS itu sebetulnya kalau sehat. Justru ini Menteri Kesehatan ini harus lebih preventif. Bagaimana supaya si rakyat itu bisa sehat. Ya. Jadi BPJS liar. Nah itu ya, jadi dua itu. Mari kita bersama-sama terutama kepada Menteri Kesehatan yang cantik, sama-sama perempuan. Ya. Coba sekarang fokusnya adalah kepada bagaimana supaya tidak banyak yang sakit, begitu. Jangan ditutup dulu. Biasanya ada nasihat kepada Pak Jokowi. Kepada Pak Jokowi. Iya. Pan sarua aja ke menterinya ke sarua. Jangan langsung kepada Pak Pak Menteri. Jokowi, nasihat Cepopong adalah buka mata dua-duanya. Iya. Buka telinga dua-duanya. Karena beliau itu sebetulnya pinter, cuman mungkin masih bingung. Mangga. Jadi dengan ucapan Alhamdulillah. Ntar dulu, ada yang mau nanya nggak ke Cepopong ini? Mumpung jangan dulu. Ini ada mau nanya sama Cepopong? Ini Cepopong juga anggota DPR. Ya. Komisi 10. Komisi 10. Urusan Anda Cepopong mah bagaimana didikan anak-anak dididik supaya dia itu ingin sehat gitu kan. Mangga jadi kepada anak. Ini orang kalau tidak sehat dididik juga susah itu, Popong. Sehat dulu baru bisa dididik. Konglomerat. Sehat dulu. Sehat dulu baru bisa dididik. Baru bisa sekolah. Jadi sehat penting. Gimana Mbak Oki? Ya makanya. Sebetulnya cerita kan sukses kaitannya dengan pendidikan supaya anak-anak itu didik supaya sehat. Kan begitu. Yang cantik mau bicara. Iya, enggak. Sebetulnya di lapangan pun cerita sukses BPJS Kesehatan juga cukup banyak begitu ya. Cuci darah gratis ya, pasang ring juga gratis. Dibantu dibayar oleh pemerintah. Jangan gratis. Jangan konotasi gratis. Paling tidak mereka merasakan nikmatnya juga lah. Jadi nanti banyak sekali kalau ditimbang manfaatnya dengan yang susah saya tadi, manfaatnya jauh lebih banyak. Kalau enggak ngapain orang 163 juta itu. Tapi memang kita harus beresin yang artinya kalau memang besok terpaksa harus naik, bagaimana kenaikan itu memberikan sebesar-besarnya manfaat untuk masyarakat, juga dokter, kesejahteraan dokter. Ini ya itu, pesannya menarik. Berangkatnya itu dari niat yang tulus. Dari siapa aja? Betul. Cepopong. Jangan diakan, awas. Jangan digunakan teori teori banyak atau sedikit. Apa itu? Biarinlah, toh yang mati cuma sedikit. Jangan. Masih banyak pasien yang tergeletak mati. Iya. Tanpa mendapatkan pelayanan kesehatan terlebih dahulu. Betul. Itu yang nanti begitu masuk ke akhirat ditanya nggak ada daftarnya ya. Jangan marah kalau pemerintah, kita kan udah banyak, benar, kita nggak pungkiri. Baik. Makanya, tapi jangan biarkan orang udah mau mati. habis waktunya. Makanya Cepopong katakan, mari kita berangkat semua dari niat yang tulus, ya kan, sebagai apapun, to do the best kata bahasa Inggrisnya, ya kan, berdasarkan sumpah kita, mangga dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Cepopong tutup sidang istimewa ini. Bagaimana supaya publik jangan sakit. Iya. Dua kali. Saking semangatnya ya, Cek ya. Amin. Terima kasih Cepopong, Pak Budi, Prof, Dokter, Mbak Ria, Mbak Oki, Pak Indra, terima kasih. Juga untuk mahasiswa dari Universitas Unggul. Sekali lagi tepuk tangannya. Juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang mengikuti polemik ini selama 90 menit. Bagaimanapun jaminan kesehatan ini harus kita jadikan sebagai perekat NKRI. Seluruhnya sehat, maka negara kita akan kuat. Untuk Indonesia yang lebih baik, Latif Siregar, pamit.